Shalom jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita, kita persiapkan pikiran kita untuk kita memuji, untuk kita menyembah Tuhan kita. Amin. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Semuanya siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Semuanya serukan, katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku. Segenap hatiku kagumkan kebaikanmu. Oh, nafasku, oh, nafasku menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Semua katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku damba hadirmu. Serukan, oh, inilah rinduku, oh, hidupku. Hanyalah untukmu, segenap hatiku kagumkan kebaikanmu. Oh, nafasku, oh, nafasku menceritakan kasihmu. Haleluya.
di hatimu. Ajarku, oh ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang
jemaat, mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus dan firman Tuhan. Haleluya. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku bergerak. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau segalanya bagiku. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari semuanya katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari jemaat sebut namanya, katakan, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ku sembah segalanya, Kaulah segalanya bagiku.
persiapkan hati kita. Kami persiapkan pikiran kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Haleluya. Mari jemaat katakan, oh kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam hidupku. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini kita bersyukur kita telah menikmati pujian penyembahan yang sungguh menguatkan kita semua. Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan adalah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, kehidupan kita semua. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua, kita harus tahu bahwa Tuhan ada selalu untuk kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dalam kesukaan kita, dalam kesesakan kita, Tuhan selalu ada untuk kita semua. Pada hari ini, mari kita siapkan sakramen perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur atas setiap pujian penyembahan yang dinaikkan oleh kami semua anak-anak-Mu. Kami bersyukur, kami tahu bahwa setiap puji-pujian yang kami naikkan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Pada hari ini kami akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Engkau berkati, Engkau urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, bagi saudara semuanya, mari kita persiapkan hosti yang didapat dari gereja. Tapi jika ada saudara sekalian yang tidak memiliki hosti, saudara bisa menggunakan biskuit, menggunakan regal roti atau apapun, dan juga bisa menggunakan air putih ataupun soft drink seperti Fanta untuk kita sama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita persiapkan roti kita sebagai lambang dari tubuh Kristus. Mari kita angkat tinggi di atas kepala kita dan beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita dan beginilah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami mengucap syukur atas pengorbananmu, atas darahmu, atas tubuhmu yang dicurahkan untuk kami. Melalui perjamuan kudus kami menyaksikan, kami memperingati betapa Tuhan itu, betapa adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang mengasihi umatnya. Melalui perjamuan kudus kami dikuatkan, kami sembuh, kami dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pada saat kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, kami dapat merasakan betapa Engkau adalah Tuhan yang mau turun mengasihi kami umat-umat-Mu. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berbicara untuk kami semua Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan dapat kami terima menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami dimampukan untuk kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan saudara. Apa kabarnya semuanya? Kita sampai di bulan Agustus saudara. Dimana di bulan 8 udah masuk pertengahan tahun. Dimana kita tahu bahwa sungguh sulit
banyak pergumulan-pergumulan terutama di tengah-tengah COVID ini saudara. Tetapi saya percaya bahwa pada saat kita bertahan, pada saat kita bersabar, pertolongan Tuhan akan ada, kekuatan yang dari Tuhan tetap ada untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Pada hari ini mari kita sama-sama siapkan hati kita. Saya percaya saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, hadirat Tuhan, kuasa firman Tuhan tetap sama. Oleh sebab itu, miliki ekspektasi yang besar, miliki keinginan untuk mendapatkan berkat firman Tuhan yang lebih-lebih lagi. Anda di rumah, entah di ruang tamu, entah dimanapun saudara berada, Tuhan hadir untuk melawat kita, para umatnya. Pada hari ini saudara, saya ingin membahas satu hal saudara, mengenai bahwa kita sebagai anak Tuhan seharusnya mengandalkan Tuhan selalu saudara. Kita sebagai anak Tuhan harusnya menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kita, kita perlu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jika Anda menyebut Anda anak Tuhan, maka Anda harus menyerahkan atau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kecuali Anda menyebut Anda anak Tuhan tetapi hanya di mulut saja, tidak di dalam hati. Tetapi saudara, akhir-akhir ini banyak hal yang salah kaprah saudara. Kita berkata bahwa Tuhan, aku menyerahkan kehidupanku kepadamu, tetapi seakan-akan kita membiarkan Tuhan bekerja. Enggak saudara. Yang Tuhan maksud adalah bagaimana Tuhan pada saat kita berserah, Tuhan mengerjakan apa yang menjadi tugas Tuhan, dan kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. God does his part and kita mengerjakan part kita, bagian kita. Seringkali kita berserah tetapi kita memiliki sikap atau attitude menyerah. Sekali lagi, kita berserah tetapi memiliki attitude menyerah. Kita nggak ngapa-ngapain, kita tidak mengerjakan bagian kita, dan kita membiarkan Tuhan untuk mengerjakan bagiannya. Saya tahu Tuhan bisa melakukan tanpa bantuan kita. Kita seakan-akan kalau saya ngomong begini, Tuhan berasa memerlukan bantuan kita. Tetapi tidak saudara. Tuhan ingin kita mengikut atau berperan serta dalam proses kehidupan. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak gampangan. Tuhan tidak mau menjadikan kita anak-anak instan. Tuhan ingin mengajarkan kita lesson of life, nilai kehidupan, pelajaran kehidupan. Sehingga bukannya dia tidak bisa kalau tidak ada peran kita, tetapi Tuhan ingin kita juga berperan saudara. Suatu saat saya mendengar ada tagline berkata let God and let go. Artinya kita serahkan kepada Tuhan, ya udah kita selesai. Kita biarkan Tuhan bekerja. Enggak saudara. Tuhan melakukan bagiannya dan kita harus melakukan bagian kita. Respon kita harus melakukan bagian kita. Saya kasih contoh saudara. Dalam tim sepak bola saudara. Dalam tim sepak bola ada pelatih, ada pemain. Bayangkan kalau pelatih dan pemain sama-sama latihan mengatur strategi, tetapi pada saat pertandingan pemain berkata gini, let coach let go. Biarkan pelatih yang melakukan semua, kita pemain berserah aja, menyerah aja. Maka siapa yang akan main saudara? Kita perlu aktif untuk kita bisa mengerjakan apa menjadi bagian kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tahu bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita saudara. Ini bukan berarti Tuhan memerlukan bantuan kita, atau kita membantu Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita mendapatkan lesson of life, mendapatkan pelajaran hidup dalam kehidupan ini. Loh, kalau begitu dalam Keluaran 14 ayat 14 berkata bahwa Tuhan akan berperang untuk kita dan kita akan diam saja. Jadi kan kita harus diam aja? Enggak saudara. Nanti saya akan menjelaskan hal itu kepada kita semua. Saudara, saat kita sakit, saat kita dalam kesesakan, saat kita menunggu janji Tuhan ada untuk kita memerlukan bagian kita untuk dapat kita kerjakan dan biarkan Tuhan bekerja. Kita tetap melakukan apa yang jadi bagian kita saudara. Oleh sebab itu kita bukan anak-anak gampangan, kita adalah anak-anak yang menjadi pemain saudara. Anak-anak yang mau
mengerjakan apa menjadi bagian kita dalam kehidupan kita sambil melihat atau sambil mempercayai, berserah bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan ini. Pada hari ini saya ingin membahas satu hal tentang bagaimana atau apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi bagian kita dalam kehidupan ini, baik pada saat kita dalam kesesakan, pada saat kita ada masalah, pada saat kita sakit, saudara. Ada hal-hal yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan ini sehingga kita bisa tahu, sehingga kita bisa sadar, kita bisa sabar sambil menunggu janji Tuhan supaya janji Tuhan dapat terpenuhi dalam kehidupan kita. We do our part, saudara. Pada hari ini judul firman Tuhan adalah obat dalam kesesakan, saudara. Obat dalam kesesakan. Loh, kok obat? Iya, saudara. Pada saat kita melakukan tugas kita sambil menunggu janji Tuhan, sambil menunggu Tuhan bekerja untuk hidup kita, sambil menunggu Tuhan melakukan mukjizatnya, sambil kita berserah kepada Tuhan, maka tugas kita itu saya namakan sebagai obat untuk kita. Penghiburan untuk kita yang mempertahankan kehidupan ini sehingga kita menjadi anak Tuhan yang tough, bertahan pada saat kita berserah dan menunggu janji Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Saudara, jika ada di antara kita menunggu janji Tuhan untuk dapat dipenuhi, ini adalah firman Tuhan untuk Anda. Pada saat Anda sebagai suami istri, pergumulan kehidupan pernikahan Anda di ambang kehancuran, maka ini adalah firman Tuhan untuk Anda. Anda mungkin seorang istri yang terus berdoa dan terus menangis supaya suami Anda berubah. Ini adalah firman Tuhan yang saya berdoa memberkati Anda. Anda mungkin sebagai seorang pekerja atau seorang muda yang merasa tidak dihargai. Ini adalah firman untuk Anda. Dan Anda yang sakit saat ini, Anda membutuhkan jawaban doa. Saya berdoa ini adalah firman Tuhan yang Anda perlukan. Obat dalam kesesakan, obat yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita, sehingga kita bisa melakukan sesuatu sambil menunggu janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Lah, apa itu? Mari kita baca dalam Amsal 17 ayat 22. Satu ayat aja, saudara. Amsal 17 ayat 22. Begini bunyinya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam versi NIV dikatakan, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. A cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones, saudara. Mari kita bahas obat kehidupan apa, obat yang dalam kesesakan apa yang Tuhan berikan, yang sudah Tuhan tanam dalam hati kita, dalam diri kita, yang harus kita kerjakan sambil kita menunggu janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, sambil menunggu Tuhan bekerja untuk memberikan kepada kita di waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah terlalu lama, Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tetapi Tuhan tepat pada waktunya. Obat apa yang tersedia untuk kita sambil kita menanti janji Tuhan, saudara? Dikatakan dalam Amsal 17 ayat 22a, hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, dalam bahasa asli hati itu adalah pikiran, moral, jiwa, hati nurani, atau hal-hal yang berasal dari dalam tubuh kita yang mempengaruhi kehidupan kita. Hati yang gembira, gembira itu joyful, rejoice, bersukacita, merayakan. Bahkan sukacita kita dapat kita tunjukkan atau dirasakan orang lain. Hati yang gembira adalah obat. Obat ini penawar, saudara. Obat ini adalah sesuatu yang menyembuhkan. Jadi dalam bahasa kitab
bisa saya simpulkan bahasa aslinya adalah begini. Hati yang gembira adalah pola pikir atau gaya hidup yang bersukacita senantiasa sampai dirasakan semua orang sehingga menjadi penyembuh atau obat yang manjur dalam kehidupan kita. Jadi sukacita, hati yang gembira itu obat dalam kehidupan, berpengaruh, dapat dirasakan oleh banyak orang. Hal pertama saudara, obat apa yang ada dalam diri kita? Yang pertama adalah sukacita adalah obat dalam kehidupan di masa sesak. Obat dalam kehidupan kita di masa sesak adalah sukacita. Loh, gimana kalau sukacita, mau sukacita keadaannya susah seperti ini? Sebelum COVID ya susah, apalagi setelah COVID nggak bisa makan kita. Bagaimana kita bisa bersukacita kalau suami saya nggak kerja? Bagaimana saya bersukacita kalau anak saya kurang ajar? Gimana saya bisa bersukacita kalau di kantor aja saya nggak dihargai? Saudara, yang ingin saya sampaikan begini saudara, bahwa sukacita orang percaya tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar kita. Kita sebagai orang percaya tidak dipengaruhi, waduh saya bersukacita kenapa? Karena istri saya nggak ngomel. Biasanya kalau datang ke rumah ngomel aja, kalau saya ajak pergi ke mall ngomel aja. Saya bersukacita kenapa? Karena suami saya memberi uang belanja lebih. Saya bersukacita karena saya dapat rumah, dapat berkat, saya sembuh. Enggak saudara, sukacita anak Tuhan tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar. Sukacita anak Tuhan itu adalah sukacita independen. Loh, jadi sukacita anak Tuhan itu apa? Sukacita anak Tuhan adalah sukacita yang disebabkan karena kita adalah anak Tuhan, karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Klise, tapi itu mengandung sesuatu yang sangat luar biasa saudara. Apapun keadaannya, engkau harus bersukacita di dalam Tuhan, saudara. Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Di mana? Di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, saudara. Kita sebagai anak Tuhan harus bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita apa? Senantiasa. Pada saat hati kita senang, kita bersukacita. Pada saat kita dapat mobil, kita bersukacita. Pada saat kita dapat berkat, kita bersukacita. Pada saat dapat proyek, kita bersukacita. Tapi kita juga harus bersukacita pada saat kita sakit. Pada saat kita kehilangan pekerjaan. Pada saat hal atau keadaan tidak seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan kita harus bersukacita. Karena sukacita kita bukan berasal dari luar, tapi sukacita kita berasal dari dalam, saudara. Apapun keadaan pada hari ini, engkau harus bersukacita. Karena kenapa? Karena hati yang gembira adalah obatnya. Kalau engkau sedang terpuruk hari ini dan engkau mulai serasa menyalahkan Tuhan, maka keadaanmu tidak akan lebih baik, tetapi keadaanmu akan lebih buruk. Kenapa? Karena itu bukan sebuah jalan keluar. Tapi pada saat engkau bersukacita, bergembira, itu adalah obat. Obat yang manjur dalam kehidupan ini, saudara. Saudara, Paulus menuliskan Filipi 4 ayat 4. Saudara, surat Filipi adalah surat yang paling bersukacita. Adalah surat yang paling bergembira. Adalah surat yang paling hati menguatkan jemaat pada saat itu. Kenapa? Karena kata sukacita ditulis lebih banyak dari surat-surat yang lain. Tetapi saudara tahukah saudara bahwa surat Filipi ditulis oleh Paulus di penjara? Kenapa bisa begitu? Harusnya Paulus bersedih dong. Tapi Paulus mau bersukacita karena Paulus tahu bahwa hati yang gembira adalah obat. Dia bersukacita walaupun dia ada di penjara. Yang menarik begini saudara, yang menarik dalam Filipi 3 ayat 1 dikatakan begini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan.
Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Loh, maksudnya apa? Paulus berkata bahwa kita disuruh bersuka cita. Paulus berkata kalau ngomong sukacita terus itu bukan sesuatu yang berat bagi saya. Karena itu memberi kepastian bagimu. Loh, maksudnya apa memberi kepastian? Saudara, dalam bahasa asli, dalam bahasa Inggris, kata kepastian itu adalah safeguard. Jadi Paulus ngomong bersukacita itu untuk melindungi jemaat anak-anak Tuhan supaya tidak terjerumus dalam hal-hal negatif, saudara. Saat sukacita kita terjaga atau kita dijauhkan dari pikiran negatif, nyinyir, gosip, gibah, pandangan negatif, tidak sabaran, kata-kata yang menjatuhkan. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita bersuka cita, kita tetap optimis dalam Tuhan. Kita tetap memiliki jalan keluar di tengah masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, susah saudara. Kalau kita membangun sesuatu di tengah-tengah kondisi hati yang tidak enak. Hati yang mungkin tidak bersuka cita. Hati yang menggerutu. Hati yang negatif. Hati yang seolah-olah tidak optimis, saudara. Hati yang mana berpikiran buruk terus, berasumsi terus, saudara. Kadang-kala kita membangun sesuatu difondasikan bukan sesuatu yang sukacita, tetapi sesuatu yang buruk, dendam semisal. Sangat susah, saudara, engkau membangun rumah tanggamu dengan dilandaskan asumsi, dilandaskan sesuatu negatif, maka yang keluar adalah sesuatu yang negatif. Engkau membangun bisnismu, engkau membangun pelayananmu, engkau membangun pekerjaanmu didasari oleh sesuatu yang negatif, maka outcome-nya sesuatu yang negatif. Tetapi pada saat engkau membangun dasar dari semuanya dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, maka outcome-nya akan lebih baik, saudara. Pada hari ini, mari kita jagai hati kita, jagai hidup kita dengan hati yang gembira, karena di situ adalah obat. Makanya sebagai gembala, saudara, saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan kita semua bahwa kita harus bersuka cita senantiasa. Kenapa? Seperti Paulus bilang, itu untuk menjagai kita, menjagai Anda semua jemaat Tuhan di gereja. Pada saat kita bersuka cita, kita bisa melihat janji Tuhan. Pada saat kita bersuka cita, ada harapan bahwa kita optimis Tuhan akan memenuhi janjinya untuk kita semua. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Saya tahu sebagai manusia kita tidak akan bisa terus-terusan bersuka cita, saudara. Kita manusia, kita dapat kabar buruk, kita merasa sedih, kita dapat masalah, kita khawatir. Tetapi pada saat itu terjadi, saudara harus tahu bahwa kembalikan hatimu dan kau pandang Tuhan, maka sukacitamu terus terjaga, saudara. Amin, saudara. Pada saat masalah datang, mungkin kita bisa khawatir, tetapi engkau jangan larut dalam kekhawatiranmu, saudara. Sukacita dikatakan adalah obat yang manjur, saudara. Dalam kehidupan ini, saudara, bahwa hati yang gembira itu bisa menyembuhkan tidak saja hatimu yang mungkin ada masalah, tetapi juga penyakitmu. Bersukacita atau hati yang gembira juga bisa membawa kesehatan dan kesembuhan dalam kehidupanmu. Bagi saudara yang memerlukan firman ini, katakan amin, saudara. Kesembuhan dan kesehatan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dikatakan good medicine, obat yang manjur, obat yang tanpa efek samping, obat yang artinya benar-benar ya obat yang alami, saudara, yang tidak ada bahan kimianya. Dikatakan obat yang manjur, saudara. Saudara, pada saat kita mau membeli obat, lalu dokternya berkata ini adalah obat yang manjur, maka kita akan beli, saudara. Pada hari ini mari kita simpan dalam hati bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk penyakit Anda, untuk kesehatan Anda, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus tertawa, tersenyum terus, menjadi orang yang ceria terus, enggak, saudara. Maka kita akan menjadi orang yang fake, orang yang palsu. Tetapi mari kita simpan sukacita kita dalam hidup kita, dalam hati kita. Sehingga apa? Sehingga
itu bisa menjadikan kesembuhan dalam kehidupan kita. Berbagai penyakit dapat sembuh dengan kita memelihara sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena orang yang ceria, orang yang seneng, bisa cerianya karena apa? Karena melihat orang jatuh. Senang di atas penderitaan orang lain. Pada saat kita gosipin orang ceria, kan ketawa-ketawa. Bukan itu, saudara. Tapi sukacita yang dari Tuhan, sukacita ilahi yang harus kita pelihara, saudara. Oleh sebab itu, hati yang gembira adalah obat yang manjur pada saat engkau sakit hari ini. Mungkin dokter berkata bahwa tidak ada harapan, tetapi pelihara sukacitamu karena itu adalah obat yang manjur. Suami-suami, engkau mungkin sakit migrain atau sakit kepala, sakit perut. Makanya engkau jangan marah-marah terus. Pelihara sukacita dalam keluarga. Engkau timbulkan api sukacita dalam keluargamu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Entar sakit semua yang ada. Saudara, kalau ada orang yang mengeluh, bangun tidur sakit, bangun tidur gak enak badan, sakit kepala, bibir pecah-pecah, sariawan, panas dalam, sakit perut, saudara. Itu bukan karena engkau kondisinya lemah. Mungkin juga karena engkau kebanyakan ngomel, kebanyakan marah-marah, semua diomelin. Maka apa? Maka engkau sakit semua badannya. Tetapi pada hari ini, kalau engkau memelihara sukacita, pada saat engkau bangun, engkau berkata, ini hari yang dijadikan oleh Tuhan, aku mau bersukacita. This is the day that the Lord has made. I will rejoice today. Maka engkau akan bersukacita. Harimu akan berubah, saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita sebagai anak Tuhan harus menjaga ini. Makanya kalau kita ketemu sesama anak Tuhan, kita berkata, apa kabar? Puji Tuhan, Tuhan baik. Puji Tuhan, jangan di mulut saja. Simpan dalam hati, puji Tuhan. Pelihara sukacitamu. Oleh sebab itu, saudara, makanya kita harus terus menjaga sukacita dalam kehidupan kita. Penyakit, bagi Anda yang sakit hari ini, tugas Anda adalah memelihara sukacita dalam kehidupan Anda. Kalau kita yang sehat melihat ada orang yang sakit, tugas kita untuk membuat orang yang sakit itu bersukacita. Kita sakit, kita mau sembuh, tetapi hati kita terus komplain, terus berpikir negatif, maka engkau akan susah sembuh. Tapi pada saat engkau bersukacita, ada harapan. Saudara, ada sebuah kesaksian, saudara, seorang wanita, saya lupa nama penyakitnya, saudara. Tetapi wanita ini mendadak lumpuh, saudara. Pertama-tama kaki nggak bisa jalan, lalu tangan semuanya lemas, saudara. Bahkan untuk makan aja dia tidak bisa, saudara, harus disuapin. Dia merasa down, dia berdoa sama Tuhan. Tetapi ini yang diingatkan Tuhan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sendiri adalah tersenyum, saudara. Maka dia perbanyak senyum, saudara. Dia senyum, dia pelihara hati yang gembira adalah obat. Dia senyum, saudara. Maka mesti terjadi, saudara. Obat alami yang dari Tuhan muncul, saudara. Obat dalam kehidupan di tengah-tengah kesakitan, di tengah kesesakan muncul, saudara. Dia berangsur-angsur pulih, berangsur-angsur sembuh. Kenapa, saudara? Karena dia melihat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pada hari ini, saudara, kalau engkau merasa engkau down, atau engkau merasa dalam kesesakan, atau merasa dalam memiliki sakit, penyakit, saudara, dalam nama Tuhan Yesus, hati yang gembira adalah obat. Peliharalah hati yang gembira. Oke, kita move, saudara. Hal berikutnya, obat apa? Dikatakan dalam Amsal 22 ayat 17b berkata begini. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari kita bahas. Semangat itu jiwa, saudara. Spirit, nafas, semangat, kemauan kita. Semangat yang patah, broken, terpukul, terbunuh, saudara. Luka, hancur, mengeringkan tulang, kering, saudara.
Kering ini diibaratkan dalam Alkitab begini, saudara. Kalau ada sebenarnya dalam tulang kita, di tengah-tengah itu ada sebuah gel, saudara, sebuah moisture, yang mana membuat pada saat bergesekan tidak sakit, saudara, dan bisa bekerja dengan bebas. Nah, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang ini artinya tulangnya kering, tidak ada moisture lagi, tidak ada gel lagi, sehingga pada saat bergerak itu sakit, saudara. Saudara, begitulah yang kita alami pada saat kita semangatnya patah, saudara. Mengeringkan tulang. Dalam bahasa lain adalah begini, bahwa tulang yang kering diibaratkan dengan kekecewaan, bingung. Saudara, bahwa pada saat kita semangat yang patah, kita seperti orang bingung, seperti orang kalah, seperti orang yang mengecewakan. Artinya apa? Artinya bahwa semangat yang patah itu kemauan kita itu hancur atau membuat diri kita hancur bagai tulang tanpa pelumas tadi, saudara. Obat yang pertama, kita harus bersuka cita. Obat yang kedua, kita tidak boleh putus asa. Tidak putus asa adalah obat dalam kesesakan. Yang pertama, hati yang gembira adalah obat dalam kesesakan. Tetapi yang kedua, tidak putus asa adalah obat dalam kesesakan. Kenapa? Pada saat kita putus asa, saudara, seakan-akan masa depan kita kelok, saudara. Terkunci, tidak bisa maju, saudara. Bahkan Tuhan pun tidak bisa bekerja dengan maksimal. Karena apa? Kitanya nggak mau, saudara. Kitanya kelok, saudara. Musuh perubahan, musuh terbesar kita adalah keputusasaan. Oleh sebab itu kita harus semangat, saudara. Karena apa? Karena masih ada harapan di dalam Tuhan. Kita melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab. Ada Ayub, saudara. Ayub memiliki alasan untuk dia putus asa. Yusuf memiliki alasan untuk dia putus asa. Yusuf tuh kayaknya diangkat, gini, saudara, dikasih janji-janji oleh Tuhan, janji surga kalau bahasa zaman sekarang, lalu dijatuhkan menjadi budak, saudara. Tetapi Yusuf tidak putus asa. Daud, saudara, diangkat menjadi raja, diurapi menjadi raja. Tetapi dia harus kembali kepada 2-3 ekor dombanya, menjadi seorang yang ngangon domba, saudara. Dia punya alasan untuk putus asa, saudara. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang terus hidupnya tidak mau putus asa. Dia menjauhkan kata putus asa dalam kehidupannya, saudara. Tetapi, saudara, pada hari ini adalah giliran kita. Ini adalah giliran kita untuk apa? Kita tidak berputus asa dalam kehidupan ini, saudara. Kadangkala kita putus asa karena masalah yang kita buat-buat sendiri, saudara. Kita putus asa karena masalah yang kita buat sendiri, saudara. Kesalahan kita. Makanya saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, atau teman-teman gembala kadang-kadang berpikir, saudara. Kadangkala ini kita dimintain doa oleh orang anak Tuhan, oleh jemaat, doa yang mana sebenarnya menentang disiplin Tuhan. Loh, maksudnya apa? Contoh, saudara. Kalau ada orang ketahuan selingkuh, saudara, maka dia tanda kutip akan didisiplin Tuhan. Apa? Istrinya marah, apa? Anak-anaknya marah. Lalu kita diminta untuk mendoakan orang laki-laki tersebut supaya apa? Supaya istrinya tidak marah, supaya anaknya tidak kecewa, saudara. Kadangkala kita ini diminta untuk mendoakan hal-hal yang sebenarnya Tuhan rencanakan untuk mendisiplin kita sehingga kita berbuat baik, sehingga kita menjadi orang yang baik. Serba salah, saudara. Tapi pada hari ini, saudara, apapun keadaan kita, masih ada harapan, masih ada kesempatan kedua untuk kita berubah. Ada kesempatan kedua untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jangan putus asa dalam kehidupan ini, saudara. Jangan putus asa, karena pada saat kita putus asa sudah tidak ada harapan lagi. Sudah tidak ada progres lagi. Kenapa? Kita menyerah, saudara. Kita bukannya berserah, tetapi kita menyerah. Tugas kita sambil menunggu janji Tuhan adalah kita terus
tidak boleh putus asa. Kita harus terus semangat dalam kehidupan ini, saudara. Saudara, we need support. Kita perlu mensupport sesama anak Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan kadang-kadang gontok-gontokan, tapi hari ini di masa-masa COVID ini mari kita support satu dengan yang lain. Kita kuatkan satu dengan yang lain supaya apa? Supaya tidak putus asa, saudara. Sebagai anak Tuhan ini waktunya kita bersatu untuk kita menyemangati satu sama lain, mendoakan satu sama lain. Supaya apa? Supaya tidak putus asa. Karena pada saat kita putus asa, harapan itu akan tertutup, saudara. Tetapi pada saat kita terus bersemangat, masih ada harapan, masih ada api kecil itu yang akan membara, yang mana kita akan melihat janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan putus asa adalah obat dalam kehidupan ini, saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari kita percaya kepada Tuhan dan terus berharap. Pelihara harapanmu, saudara. Saudara, selalu dalam Alkitab, pada saat Tuhan membawa keluar, Tuhan pasti akan membawa masuk ke tempat yang baru. Artinya begini, saudara. God brought you out because God will bring you in. God brought you out because God want you to bring in. Bahwa Tuhan membawamu keluar untuk Tuhan mau membawa engkau masuk. Contohnya, Tuhan membawa engkau keluar dari kegelapan, membawa masuk kepada terangnya yang ajaib. Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir untuk membawa masuk ke tanah Kanaan. Lalu kenapa Mesir muter-muter? Karena Mesir tidak bersuka cita, karena Mesir putus asa. Udah deh, kembalikan saya kepada bangsa ke Mesir aja. Israel muter-muter, kenapa? Putus asa, saudara. Udah deh, kembalikan saya ke bangsa Mesir lagi, ke tanah Mesir lagi. Udah deh, ini mengecewakan, bersungut-sungut terus. Kenapa, saudara? Muter-muter karena itu, saudara. Kita harus percaya, kita tidak boleh putus asa dalam kehidupan ini, saudara. Oleh sebab itu, kita harus terus, saudara, terus melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan adalah Tuhan yang berkenan dalam kehidupan kita, saudara. Jangan putus asa dalam kehidupan ini, saudara. Saudara, ibu dari pendeta Joel Osteen di Amerika itu pernah didiagnosa menghadapi penyakit yang luar biasa. Tetapi bukannya dia down, tetapi dia bersuka cita. Bukannya dia down, tetapi dia tidak mau putus asa, saudara. Dia perkatakan firman Tuhan. Dia bilang Tuhan adalah penyembuh. Andai kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia perkatakan itu terus. Hatinya bersuka cita. Dia tidak patah semangat, saudara. Sungguh di luar dugaan. Penyakitnya sembuh, saudara. Obat keluar dari dalam dirinya, saudara. Kuncinya bahwa dia harus bersuka cita. Kuncinya dia tidak boleh berputus asa. Dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dia tidak mau putus asa, dia tidak mau down, tetapi dia terus pelihara harapan di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini sangat simpel, saudara. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Hati yang gembira harus kita pertahankan. Dengan semangat yang tidak patah, kita akan menjadi orang-orang yang menang. Kita akan menjadi orang-orang yang dapat melihat bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Obat kehidupan dalam kesesakan adalah sukacita dan tidak putus asa, saudara. Saudara, dalam Keluaran 14 ayat 14 yang tadi saya sampaikan, ada disebut bahwa Tuhan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Saudara, kata diam saja dalam bahasa asli itu ada just stay calm. Atau you shall hold your peace. Artinya diam saja itu bukannya menyerah, nggak ngapa-ngapain, tetapi apa? Tetapi tenang dan damai, tidak khawatir, saudara. Dan itu tugas kita.
Tugas kita tenang, percayakan kepada Tuhan, pelihara kesetiaan, pelihara sukacita, pelihara semangat untuk tidak putus asa, saudara. Yang terakhir, saudara, latihan paling sulit dalam nge-gym, saudara. Kalau kita nih hari-hari ini kita harus exercise, saudara, karena stay home, karena work from home, kita harus exercise, saudara. Latihan terberat pada saat kita nge-gym adalah sabar, saudara. Sabar apa? Sabar untuk turun badan, sabar untuk berat badannya turun, sabar untuk kita six pack dan lain-lain, saudara. Dalam kehidupan kita, latihan untuk yang terberat dalam kehidupan kita adalah sabar, saudara. Sabar menanti janji Tuhan dan juga sabar untuk terus bersuka cita dan tidak berputus asa. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini. Simple, bahwa kami diajarkan oleh firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami terus bersuka cita karena itu obat dalam kehidupan. Ajar kami untuk tidak putus asa karena itu adalah obat dalam kehidupan. Terima kasih Yesus, meteraikan firman. Kami berdoa jika ada jemaat-Mu atau yang menonton di YouTube ini sedang dalam masa kesesakan, kami berdoa Tuhan agar Engkau campur tangan, Engkau jamah, tunjukkan kuasa-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan agar sukacita, semangat untuk tidak putus asa ada dalam diri mereka. Dan mau berdoa bila ada yang sakit apapun Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Engkau. Bagi dokter tidak ada yang tidak bisa sembuh, tetapi bagi Engkau semuanya mungkin. Ajar Tuhan untuk bersuka cita dan tidak hilang harapan, tidak putus asa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu nyata untuk kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Bahasa tetesan air mata, amin. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Mari jemaat sekali lagi katakan, Allah kita setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, amin.
segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saya berdoa agar ibadah kali ini tidak hanya sekedar rutinitas untuk kita semua, tapi saya berdoa firman Tuhan yang diberitakan, yang di-sharekan Anda alami, saudara. Tidak hanya didengar lalu dilupakan, tetapi Anda alami dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, ada beberapa pengumuman yang ingin gereja sampaikan. Yang pertama, saudara, minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Markus Watimena. Pastor Markus Watimena akan melayani kita bersama-sama. Persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita akan ada Komsel Koi yang akan diumumkan. Lalu juga ada ibadah autentik dan ibadah UK, Sekolah Minggu Unlimited Kids. Saudara dapat juga memberikan persembahan melalui bank transfer atau barcode yang tersedia di layar di tengah-tengah kita mengikuti ibadah online. Saudara, mari kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi karena kita ingin mensupport pekerjaan Tuhan, agar Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita dan kehidupan Anda, agar setiap pemberian yang saudara berikan itu dapat berdampak untuk pelayanan, berdampak untuk kerajaan Tuhan. Jangan lupa juga mensubscribe YouTube GBI Faith Unlimited. Di subscribe, saudara, jangan ditonton aja, di like, selalu ada loncengnya buat notifikasi. Untuk Facebook dan Instagram juga saudara follow, sama namanya GBI Faith Unlimited. Dan juga mari kita sama-sama berdoa untuk keadaan ini, saudara, agar Tuhan segera lalukan. Amin, saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Kita mau nutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, setiap orang yang menyaksikan ibadah online pada hari ini, tidak saja menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku untuk bersuka cita dan tidak putus asa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang memberikan persembahan, baik persembahan mingguan atau persembahan persepuluhan. Engkau berkati hidup mereka. Jadikan setiap persembahan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk kami memberi karena kami mengasihi Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kami semua, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun Engkau menyertai mereka dalam kesesakan. Kami berdoa, Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-Mu, Tuhan, untuk keadaan ini agar cepat Engkau lalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun Engkau berada. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah bisnis dan pekerjaan-Mu. Diberkatilah studi-Mu, diberkatilah kuliah-Mu, diberkatilah setiap rencana-Mu bersama Tuhan. Dan Engkau akan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Haleluya. Amin, amin, amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia
katakan